Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran teknologi jaringan berbasis luas 1 atau sering dibilang TJBL 1. Kali ini dengan kompetensi dasar mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Untuk materi sesi kali ini adalah tentang jenis-jenis jaringan nirkabel dengan pembahasan WPAN, WLAN. Selamat mengikuti. Berdasarkan ukuran fisik area yang dapat dicakup, jaringan nirkabel terbagi menjadi beberapa kategori. Beberapa jenis jaringan nirkabel secara umum mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan jaringan kabel tradisional. Secara logika, jaringan ini sama dengan jaringan kabel tradisional. Yang membedakan adalah media yang digunakan. Secara konsep dasar, layering nirkabel sama dengan wired networking. Hanya cara komunikasi serta mediasinya yang berlainan. Jenis-jenis jaringan nirkabel yang pertama adalah WPAN atau Wireless Personal Area Network. Apa itu WPAN? WPAN adalah jaringan nirkabel yang mempunyai cakupan area yang sangat sempit, yaitu sekitar 20 meter. Jaringan ini hanya dapat digunakan sebagai jaringan personal dalam ruangan kecil karena jaraknya sedemikian kecil ya. Performa jaringan wireless PAN termasuk dalam kategori sedang, di mana data rate-nya mencapai 2 Mbps. Nah, pemanfaat jaringan personal wireless telah cukup luas terutama pada peralatan-peralatan mobile seperti PDA, laptop, dan telepon seluler. Beberapa bentuk pemanfaatan jaringan area kecil yang paling umum adalah aktivitas sinkronisasi antar peralatan gadget dengan PC atau laptop. Bahkan beberapa perangkat mobile tersebut dapat melakukan koneksi ke printer atau peralatan multimedia yang lain, sehingga praktis dapat menggantikan komunikasi kabel tradisional. Beberapa peralatan mobile yang dapat memanfaat komunikasi area kecil hanya mengonsumsi daya cukup rendah. Konsumsi daya yang rendah mengakibatkan peralatan tersebut dapat mempunyai kemampuan operasional yang relatif panjang tanpa harus kehilangan daya baterai. Implementasi wireless PAN banyak diterapkan pada peralatan gadget seperti telepon seluler, PDA atau PDA phone, audio headset, dan masih banyak lagi. Dengan audio headset contohnya, pengguna gadget akan dengan mudah melakukan pembicaraan dan mendengarkan musik tanpa terbebani kabel yang membelit peralatannya. Selanjutnya, teknologi jaringan wireless PAN. Teknologi jaringan wireless PAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah X02.510. Teknologi yang digunakan pada wireless PAN mencakup teknologi pemanfaatan inframerah dan radio frekuensi Bluetooth. Standar IEEE X02.510 memfokuskan pada pengembangan jaringan wireless personal dengan koordinasi standar yang lain seperti standar X02.11 pada jaringan yang lebih luas. Beberapa standar tersebut antara lain yang A adalah X02.15.1. Task Group One telah mengeluarkan standar wireless PAN pada spesifikasi Bluetooth versi 1.1
dengan menggunakan frekuensi hopping spektrum dan beroperasi hingga 1 Mbps. Standar ini dikeluarkan bulan Juni 2002 untuk memfasilitasi para pengembang yang mendukung Bluetooth. Yang B adalah X0 2.15.2. Task group kedua ini telah mendefinisikan rekomendasi terhadap X0 2.510 yang berdampingan dengan X0 2.11 serta beroperasi pada frekuensi yang sama yaitu 2,4 GHz. Dengan adanya koordinasi dari dua standar ini diharapkan dapat menghilangkan interferensi yang terjadi pada keduanya dan meminimalisir interferensi antar peralatan yang mendukung standar ini. Teknologi jaringan wireless PAN yang C adalah X0 2.510.3. Task group ketiga ini telah mengeluarkan draft standar untuk meningkatkan rate pada wireless PAN menjadi lebih tinggi. Data rate yang ditingkatkan adalah 11, 22, 33, 44, dan 55 Mbps. Kombinasi dan data rate ini sangat dibutuhkan aplikasi multimedia, yaitu meningkatkan quality of service. Kemudian teknologi jaringan wireless PAN yang D adalah X0 2.510.4. Task group 4 ini telah mendefinisikan standar low data rate yang sangat ekstrim, sehingga menghasilkan peralatan yang mempunyai konsumsi daya yang sangat rendah. Peralatan yang menerapkan standar ini berupa peralatan jaringan dengan bentuk yang kecil dan mempunyai daya tahan baterai yang sangat panjang dari ring bulanan hingga tahunan. Contoh penerapannya adalah sistem peralatan otomatisasi rumah dan lain-lain. Kemudian teknologi jaringan wireless PAN yang kedua adalah Bluetooth. Bluetooth merupakan spesifikasi industri untuk jaringan wilayah pribadi nirkabel atau WIPAN. Bluetooth memfasilitasi koneksi dan pertukaran informasi di antara alat-alat seperti PDA, ponsel, komputer laptop, printer, dan kamera digital melalui frekuensi radio jarak dekat. Nama Bluetooth sendiri diambil dari nama seorang raja di Denmark yang bertahta pada abad ke-10, yakni Raja Harald Bluetooth. Pada masa hidupnya, raja tersebut aktif berdiplomasi memfasilitasi perundingan-perundingan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Para penemu teknologi Bluetooth menganggap nama belakang raja tersebut sesuai dengan sifat teknologi nirkabel itu. Kalau tadi di poin B telah bicara teknologi jaringan wireless PAN atau WPAN. Nah, sekarang di poin C akan dibahas mengenai arsitektur wireless PAN atau WPAN. Nah, arsitektur WPAN terdiri dari penerima frekuensi radio yang merupakan pengontrol level bawah yang ada pada lapisan fisik, kemudian di atasnya ada lapisan data link layer yang di dalamnya terdapat sub lapisan MAC yang selain berfungsi untuk menghubungkan dengan lapisan fisik juga berfungsi untuk mengkonfigurasi jaringan. Lapisan di atas lapisan data link adalah lapisan network yang berfungsi mencari jalan untuk pengiriman data atau message routing. Lapisan paling atas dalam arsitektur WPAN adalah lapisan aplikasi yang berfungsi untuk perangkat antarmuka
antara pemakai dan perangkat. Diagram lapisan WPAN bisa dilihat di sebelah kanan ini. Jenis jaringan nirkabel yang kedua adalah WLAN. Wireless Area Network adalah jaringan komputer yang memungkinkan user untuk terkoneksi tanpa menggunakan kabel jaringan. Laptop atau gadget yang dilengkapi dengan kartu wireless LAN bisa bergerak di sekitar gedung sambil membawa komputer dan tetap terhubung ke jaringan mereka tanpa perlu mencolok kabel. Jaringan wireless LAN sangat efektif digunakan dalam sebuah kawasan atau gedung. Dengan performa dan keamanan yang dapat diandalkan, pengembangan jaringan wireless LAN menjadi tren baru. Pengembangan jaringan menggantikan jaringan wired atau jaringan kabel. Karena wireless LAN mengirim menggunakan frekuensi radio, wireless LAN diatur oleh jenis hukum yang sama dan digunakan untuk mengatur hal-hal seperti AM atau FM radio. Federal Communication Commission atau FCC mengatur penggunaan alat dari wireless LAN. Dalam pemasaran, wireless LAN sekarang menerima beberapa standar operasional dan syarat dalam Amerika Serikat yang diciptakan dan dirawat oleh Institute of Electrical Electronic Engineer atau IEEE. Standar WLAN. IEEE atau Institute of Electrical Engineer merupakan organisasi non-profit yang mendedikasikan kerja kerasnya demi kemajuan teknologi. Pada tahun 1980, IEEE membuat sebuah bagian yang mengurus standarisasi LAN dan MAN, Metropolitan Area Network. Bagian ini kemudian dinamakan sebagai EC02. Anak-anakku sekalian, EC02 Bapak sebut bahasa Indonesia aja ya, biar lebih mudah memahami. Bapak sebut 802 ya. Angka 80 atau 80 menunjukkan tahun dan angka 2 menunjukkan bulan dibentuknya kelompok kerja ini. Adapun standarisasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, IEEE 802.11. Ini standar asli wireless LAN menetapkan tingkat perpindahan data yang paling lambat dalam teknologi transmisi like base dan RF. Dan yang kedua, IEEE 802.11b. Ini menggambarkan tentang beberapa transfer data yang lebih cepat dan lebih bersifat terbatas dalam lingkup teknologi transmisi. IEEE 802.11a adalah gambaran tentang pengiriman data lebih cepat dibandingkan atau tetapi kurang sesuai dengan IEEE 802.11b dan menggunakan 5 GHz frekuensi band UNII. Nomor 3, IEEE 802.11g. Ini syarat yang paling terbaru berdasarkan pada 802.11 standar yang menggunakan transfer data sama dengan cepatnya seperti IEEE 802.11a dan sesuai dengan 802.11b yang memungkinkan untuk lebih murah. Yang berikutnya adalah atau B, komponen wireless LAN ya. Apa aja komponen-komponen dari WLAN ini? Yang pertama adalah access point.
Access point adalah perangkat jaringan wireless yang akan bertindak sebagai portal bagi perangkat-perangkat untuk bisa terhubung ke jaringan. Access point digunakan untuk memperluas jangkauan dari jaringan yang ada dan untuk meningkatkan jumlah pengguna yang bisa terhubung dengannya. Kabel Ethernet berkecepatan tinggi yang tersambung dari router ke titik akses mengubah sinyal kabel menjadi sinyal wireless. Yang kedua, Wi-Fi adapter. Ini adalah alat yang dipakai pada perangkat komputer atau laptop agar dapat tersambung dengan koneksi Wi-Fi yang tersedia di sekitarnya. Wi-Fi adapter menggunakan gelombang radio saat melakukan proses pertukaran data. Selain untuk menangkap sinyal Wi-Fi adapter sekaligus dapat dipakai untuk memperkuat sinyal Wi-Fi yang ada. Komputer dan laptop zaman sekarang umumnya dapat secara otomatis menangkap sinyal Wi-Fi yang ada di sekitar kalian. Namun, bagi kalian yang komputer atau laptopnya belum bisa menangkap sinyal Wi-Fi tersebut, tidak perlu khawatir. Untuk tetap dapat menikmati layanan Wi-Fi, kalian hanya membutuhkan Wi-Fi adapter atau alat penangkap sinyal Wi-Fi. Wi-Fi adapter ini dapat dibeli di toko elektronik komputer di mana saja. Penggunaannya pun sangat mudah, cukup menyambungkan ke USB komputer atau laptop. Yang ketiga adalah extension point. Untuk mengatasi berbagai problem khusus dalam topologi jaringan, desainer dapat menambahkan extension point untuk memperluas cakupan jaringan. Extension point hanya berfungsi layaknya repeater untuk klien di tempat yang lebih jauh. Syarat agar antara access point bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, yaitu setting channel di masing-masing access point harus sama. Selain itu, SSID yang digunakan juga harus sama. Dalam praktek, biasanya untuk aplikasi extension point hendaknya dilakukan dengan menggunakan merek access point yang sama juga. Yang keempat adalah antena. Antena merupakan alat untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat pada sebuah konduktor menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Antena memiliki sifat resonansi sehingga antena akan beroperasi pada daerah tertentu. Ada beberapa tipe antena yang dapat mendukung implementasi WLAN, yaitu antena omni dan antena direksional. Apa itu antena omni? Yaitu jenis antena yang memiliki pola pancaran sinyal ke segala arah dengan daya yang sama. Untuk menghasilkan cakupan area yang luas, kain dari antena omni direksional harus memfokuskan dayanya secara horizontal atau mendatar dengan mengabaikan pola pemancaran ke atas dan ke bawah, sehingga antena dapat diletakkan di tengah-tengah base station. Dengan demikian, keuntungan dari antena jenis ini adalah dapat melayani jumlah pengguna yang lebih banyak. Namun, kesulitannya adalah pada pengalokasian frekuensi untuk setiap sel agar tidak terjadi interferensi. Nah, yang antena direksional yaitu antena yang mempunyai pola pemancaran sinyal dengan satu arah tertentu. Antena ini idealnya digunakan sebagai penghubung antara gedung atau antar daerah yang mempunyai konfigurasi cakupan area yang lebih kecil seperti pada lorong-lorong yang panjang. Yang kelima adalah mobile atau desktop PC. Pada umumnya pada saat ini perangkat akses untuk pengguna atau user
baik pada laptop, tablet, smartphone, PC sudah dilengkapi dan terpasang media wireless LAN interface baik dalam bentuk PCI, USB maupun build-up. Yang C adalah teknologi LAN nirkabel. Antara lain yang pertama Wi-Fi. Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity, merupakan pengembangan dari istilah HiFi, sebuah teknologi jaringan nirkabel yang digunakan di seluruh dunia. Wi-Fi mengacu pada sistem yang menggunakan 802.11 yang dikembangkan oleh IEEE dan dirilis pada tahun 1997. Dalam jaringan Wi-Fi, komputer dengan kartu jaringan Wi-Fi terhubung tanpa kabel ke router nirkabel. Router tersambung ke internet melalui modem, biasanya kabel atau modem DSL. Setiap pengguna dalam jarak 200 kaki atau lebih sekitar 61 meter dari titik akses kemudian dapat terhubung ke internet meskipun untuk kecepatan transfer yang baik jarak 30,5 meter atau lebih baik kurang dari itu. Kemudian yang kedua adalah hotspot. Hotspot adalah definisi untuk daerah yang dilayani atau satu akses point WLAN standar 802.11a atau B atau G, di mana pengguna atau user dapat masuk ke dalam akses point secara bebas dan mobile menggunakan perangkat sejenis notebook, PDA atau lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah kawasan wireless area adalah konfigurasi serta persyaratan apa yang harus dipenuhi serta untuk siapa wireless area diperuntukkan. Beberapa hal tersebut adalah ukuran lokasi cakupan, jumlah perkiraan user yang simultan, dan tipe pengguna wireless sasaran. Ukuran lokasi cakupannya, yaitu ukuran ini menjadi pertimbangan awal yang sangat menentukan dalam membangun area wireless hotspot. Dengan menentukan area cakupan, akan dapat memilih peralatan akses point yang mana yang dapat melayani. Beberapa akses point diperlukan untuk menyediakan area cakupan yang lebih luas. Jumlah pengguna, yaitu dalam melakukan layout hotspot, jumlah user dapat digunakan untuk menentukan serta memperkirakan kepadatan pengguna pada kawasan tersebut. Kepadatan ini dapat diukur dari jumlah pengguna per kawasan. Di samping jumlah pengguna, hal yang lebih penting adalah pola pengguna sasaran yang dituju, sehingga akan dapat ditentukan pula target minimum bandwidth per user yang aktif. Yang terakhir adalah model penggunaan, yaitu faktor ketiga adalah tipe aplikasi apa yang digunakan oleh user yang akan tersambung di hotspot tersebut. Model aplikasi kampus akan berbeda aplikasinya dibanding dengan di hotel atau di kafe-kafe yang menyediakan hotspot. Kebutuhan apa yang dapat digunakan sebagai standar minimal bandwidth yang dibutuhkan untuk menyediakan ketersediaan resort bandwidth adalah faktor utama dalam menentukan kapasitas minimal bandwidth internet yang akan digunakan. Sampai di sini materi yang Bapak sampaikan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Salam sehat, sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.